Dengan siapa? Saya Sapawi Aljawi, nama Muhammad Supawi. Nama lengkap ya, Muhammad Ya, Sapawi. Muhammad Supawi, lebih senangnya dipanggil Sapawi Aljawi. Dipanggil Sapawi Aljawi. Apa tuh Aljawinya tuh? Kebetulan saya memang keturunan Jawa, tapi karena lama keluyuran di Sumatera jadi gitu. jadi ya logat Jawa pun udah nggak ini lagi kan, makanya digelar lah Aljawi. Aljawi, oke. Nah, panggilannya tadi Supawi ya, Iya. Supawi Aljawi. Ini adalah salah satu tokoh anak muda di Langkat yang sudah banyak melakukan pergerakan. Insya Allah. Masya Allah. Salah satunya ya yang mau kita angkat kali ini soal Sapawi ini mendirikan satu rumah, ya, rumah intuisi. Ya. Apa itu rumah intuisi? Ya, awalnya sih sebenarnya bukan rumah intuisi sebenarnya kan. Berawal kemarin itu di sekitaran tahun 2010 itu awalnya itu di Facebook aja kan. Oke. Nggak ada pergerakan secara offline, itu nggak ada. Ya, nama fanspage-nya itu dulu Perjalananku. Sampai juga hampir 1000 like kan. Rupanya keterusan. Keterusan terus semacam ada yang menghack itu. Tiba-tiba nggak bisa akses ke halaman itu. Jadi, digantilah brandnya dari Rumah Intuisi. Ini belum cerita gerakan secara offline lah, masih ngeser-ngeser di Facebook aja. Iya, awalnya. Oke. Jadi pergerakan awalnya tuh lewat sosial media. Iya, sosial media. Tapi karena ada satu permasalahan yang harus kemudian diteruskan, yang tadinya online jadi offline. Iya. Itu bentuknya ada rumah gitu atau namanya aja Rumah Intuisi. Jadi kan setelah terhack itu fanspage, buat halaman baru lagi, jadi namanya Rumah Intuisi. Masih jalan nih masih online. Masih online. Di tahun 2016 itu sempat berpikir ini kayaknya nih enaknya main di offline juga kan. Jadi kemarin itu saya pribadi pernah ada program di Rumah Intuisi dibuat sendiri itu sepeda baca. Jadi salah satu programnya membawa buku naik sepeda itu di sekitaran Masjid Aji Tanjung Pura. Nah, disitulah berawal kenapa berpikiran untuk melakukan aktivitas secara offline. Nah, di situ ada beberapa minggu tetap rutin di perkarangan Ajiji karena kan banyak tuh anak-anak bermain di situ, warga seputaran Kelurahan Pekan Tanjung Pura dan desa-desa di sekitar Tanjung Pura itu. Jadi berkenalan dengan teman-teman yang nanti kemudian mereka ini akan menjadi anggota komunitas saya gitu kan. Jadi mereka berminat untuk bergabung di komunitas ini. Jadi terpikirlah kami buat berniat untuk melakukan aktivitasnya itu secara offline. Rumah Intuisi. Intuisi ini apa sih sebenarnya? Kalau dikatakan intuisi ini kan semacam pengetahuan ya, ilham ya, yang dia itu tidak didapatkan melalui proses belajar. Jadi kenapa memilih menggunakan itu? Ternyata kan memang sebenarnya membaca itu mengasah intuisi kan. Tidak semua yang kita baca itu kita pahami kan. Ada dalam keadaan tertentu kita itu bisa ingat, oh ini pernah aku baca. Gitu. Berarti dalam ya. Makna Rumah Intuisi ini berarti dalam. Kegiatan Rumah Intuisi ini apakah berkaitan memang dengan kata hati, sastra, atau bagaimana sebenarnya? Kegiatannya di dalamnya apa sih? Memang kan topik main isunya itu kan memang bergerak di bidang literasi kan. Jadi di literasi itu kan mencakup semuanya, termasuklah sastra, budaya, kemudian tentunya gerakan memotivasi orang untuk membaca kan gitu. Jadi seputaran itulah. Jadi sebenarnya ini Rumah Intuisi adalah salah satu wadah bagi, bisa dikatakan seperti itu ya, salah satu wadah bagi siapa aja yang hobi membaca. Gitu ya. Ini skupnya apakah nasional atau hanya sebatas area Langkat aja? Ini impian sih ya. Impian itu kan impian itu memang
dalam pandangan saya ini memang suatu saat nanti komunitas ini akan bergerak di nasional kan gitu. Makanya memang tidak kami kunci, brandnya itu kami tidak kunci Kabupaten Langkat gitu kan. Jadi Rumah Intuisi aja. Cuman pengantarnya komunitas literasi peradaban Rumah Intuisi, nggak ada Kabupaten Langkat, nggak ada. Karena apa? Suatu saat nanti impiannya Rumah Intuisi ini ada di Merauke, di Banda Aceh. Makanya kemarin ke beberapa kegiatan kami di luar Langkat misalnya. Ada kami kemarin di Langsa, hanya jalan-jalan aja menggelar buku di Langsa gitu. Oke, ngomong-ngomong sedikit nih, latar belakang kamu sebenarnya siapa sih, apa sih gitu? Ya sampai kenapa harus mendirikan salah satu wadah bagi para insan yang hobi membaca? Iya, ini perkara latar belakang ini. Saya memang asli orang Tanjung Pura kan, memang asli orang Tanjung Pura. Kalau latar belakang pendidikan memang hari ini ya saya juga menambahkan S1 di SJM Tanjung Pura, kemudian melanjutkan latar belakang pendidikan dulu ya diceritain. Melanjutkan studi S2 saya di UIN Sumatera Utara. Hari ini sedang doktor di UIN juga. Wow, luar biasa. Artinya kenapa tertarik membaca? Saya mendapatkan, saya juga kan di S1-nya itu kan ikut aktif organisasi gitu kan. Saya pernah menjadi pengurus himpunan mahasiswa Islam. Jadi circle saya itu kan aktivis HMI itu kan memang kalau zaman saya, entah sekarang saya nggak tahu apakah masih ada kultur bangga kalau misalnya jumpa sama senior atau kawan-kawannya, kamu udah menamatkan buku apa gitu. Kalau kami dulu ya gitu kulturnya. Nggak tahu lah sekarang kader-kader sekarang kan apakah dia di dalam tas ransel masih banyak buku-buku yang dibawa atau hanya sekedar proposal. Sekarang saya nggak tahu kan. Kalau kami itu begitu, asal jumpa senior 1 bulan ini udah menamatkan buku apa gitu. Jadi karena latar belakang kultur yang dibentukkan di mental saya membaca itu keren, jadi saya berpikir di belakangan hari saya berpikir kayak enak nih hobi membaca ini dijadikan sebuah komunitas, dikumpulkan orang-orang yang mempunyai gemar membaca yang sama gitu. Itulah dia latar belakang. Jadi sebenarnya ada satu titik balik ya kenapa akhirnya Rumah Intuisi ini akhirnya didirikan gitu. Jadi ada latar belakang yang saling berkaitan gitu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan Rumah Intuisi dari 2016 tadi berdiri secara online sampai sekarang gitu? Jadi kan di 2016, awal 2017 itu semula itu aktivitasnya kan nggak hanya di media sosial. Jadi kami beberapa kali sudah melakukan misalnya menggelar buku, menyapa anak-anak kan. Jadi mengajak mereka itu untuk bermain di pojok baca yang kami dirikan di situ. Jadi juga ada beberapa kali menyapa anak-anak di daerah pesisir, misalnya kemarin pernah juga menyapa anak-anak di daerah pesisir di sekolah dengan dengan kegiatan yang sama, mewarnai, membacakan dongeng gitu. Kemudian yang terakhir kami juga kan ada anggota utama di komunitas Rumah Intuisi itu ada 7 orang. Ada 1 orang itu yang memang kami support untuk menjadi pendongeng. Jadi ada karakter Alang Atan nama bonekanya itu. Alang Atan itu akronim dari anak Langkat, anak Tanjung Pura. Jadi untuk menyapa anak-anak dia kami berikan panggung untuk bisa menyapa anak-anaknya dengan bonekanya itu. Cukup banyak berarti yang sudah dilakukan ya, dan itu konsisten nggak? Kayak belum belakangan ini udah agak melemah kayak. Kenapa tuh faktornya? Karena kan terus terang juga minimnya memang SDM di komunitas itu gitu kan 7 orang ini juga merupakan latar belakangnya kan berbeda-beda tuh Pak. Kenapa berbeda-beda? Ada yang sudah menikah 2 orang kan, ada yang kembar anggota saya itu memang dia sudah menikah, dua-dua udah menikah, jadi waktunya itu sudah agak terhambat gitu kan. Kemudian ada yang juga guru, pekerja semua, jadi fokusnya itu terpecah, ditambah lagi saya lagi sedang agak sibuk-sibuknya di semester akhir dokter ini kan, makanya agak terbengkalai sedikit gitu. Nah menurut Pak calon dokter ya ini perlu tidak diteruskan?
Kalau menurut kami ya sangat perlu karena memang ada yang belum dituntaskan juga di komunitas Sudah ini ada ya. kelihatan nggak atau sudah ada dirasakan tidak dampaknya untuk orang-orang di sekitar? Dampaknya kalau dampaknya kecil ya, kecil, sangat kecil dampak yang dapat kami rasakan itu. Kenapa? Karena memang itu tadi gerakan itu kan memang ya kalau di literasi ini kan kita merasa bergerak sendiri gitu kan. Oke. Jadi dampak yang paling kecil paling ya anak-anak kalau misalnya nggak ada kami misal menggelar buku, mereka itu bertanya-tanya, udah pasti kan. Oh, oke. Tapi memang sebenarnya ketika zaman corona kemarin berdampak kali Pak Brar. Karena apa? Karena anak-anak itu jenuh kan main Android kan. Jadi ketika kami menggelar buku, mewarnai, banyak antusias di situ kemarin itu. Saya rasa ini salah satu kegiatan yang memang tetap harus didukung banyak pihak ya, karena tadi pengaruhnya yang disampaikan sama Anda bahwa sekarang ini pengaruh gadget itu luar biasa. Iya, makanya. Ya kan. Sudah pernah tidak mencoba untuk apa ya, mencari dukungan dari berbagai pihak dan responnya seperti apa? Iya. Salah satu juga yang mungkin menguatkan kami ya, menguatkan kami memang ada beberapa pihak yang juga mendukung. Karena baru-baru ini juga kami mendapat support dari program PKM salah satu kampus ya. Nah, kemarin sudah dapat support dan bantuan. Kemudian juga di desa juga kan, di desa juga mensupport juga, cuman ya sekedar support. Artinya apa? Artinya memang kalau misalnya pihak-pihak yang berwenang menyupport, tapi kalau basicnya itu tidak mendukung kan. Agak sayang nih karena udah terbentuk lembaga itu tapi orang-orangnya itu nggak ada kan gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting bagi kami lah kan, bagi kami sebenarnya kalau untuk stakeholder yang mendukung itu kalaupun belum maksimal sebenarnya nggak apa-apa. Yang paling penting basicnya itu dulu yang kita apain kan, karena basicnya inilah yang memang nggak tahu ya, mungkin literasi ini menjadi barang yang kurang menarik gitu. Kalau misal di taman baca kami lah misal, kalau nggak ada program misal mewarnai atau mendongeng, ya udah sepi-sepi aja gitu. Oke. Nah, bicara soal tadi ada harapan besar dari Rumah Intuisi ini dan mungkin juga ada mimpi program besar yang ingin dilaksanakan gitu ya. Pernah tidak mau mencoba mendekati seperti pemerintahan daerah untuk bisa mewujudkan apa yang ingin dilakukan oleh Rumah Intuisi ini, impian ini gimana? Kemarin sudah beberapa kali kami melaksanakan audiensi juga di apa namanya jajaran pemerintah daerah setempat kan, di Kabupaten Langkat ini. Ada beberapa yang respon, ada yang bahkan di arsip perpustakaan Kabupaten Langkat sudah menyampaikan audiensi. Dan mereka juga ada respon, tapi belum ada panggilan lah. Maksudnya sekedar audiensi kan. Kami itu audiensi harapannya untuk apa? Kami pertama sekali menyampaikan bahwa komunitas kami ini ada gitu kan. Sekedar perkenalan dulu. Terus menyampaikan ide dan gagasan dan perlu dukungan dari mereka begitu. Ada beberapa hal yang kami tawarkan yang kemungkinan besar itu juga mungkin hal yang baru yang belum ditawarkan ke masyarakat. Jadi kami ingin menawarkan kepada mereka. Kemudian kan kami juga termasuk kalau di Langkat ini ada namanya Formalido Langkat kan, forum taman baca se-Kabupaten Langkat. Di dalam grup WA itu memang banyak sih kegiatan. Cuman itu tadi karena grup itu sifatnya hanya informatif dan tidak terlalu komunikatif, tidak ada pendekatan di situ. Jadi kami merasa sendiri aja gitu. Tidak tersapa dengan maksimal. Yang konkret yang ingin didapatkan lah dari pemerintah dan daerah itu apa? Dukungan seperti apa? Misalkan bangunan fisik rumah atau dana gitu. Kalau kemarin kan dari program PKM Unimed kan kami dapat bantuan untuk taman bacanya Pak. Di Pematang Tengah itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura. Sudah dapat kemarin. Semacam pondok kecil udah kami bangun itu sebagai taman baca yang merupakan unit dari kegiatan komunitas literasi keperadaban Rumah Intuisi. Harapannya kalau untuk pemerintah daerah memang impian kami sih memang kalau di Medan kan ada perpustakaan Lukman Sinar kan. Iya betul, yang di Jalan Abdullah Lubis.
itu kan sebagai apa namanya sumber kalau misalnya mencari buku tentang budaya Sejarah, Melayu, budaya sejarah kan gitu di ya. situ banyak orang-orang, apalagi khusus kepada Melayu Delhi misalnya kan, dokumen seminar itu kan. Kami kepinginnya seperti itu. Jadi disupport lah berupa bantuan dana atau bantuan pembangun fisik atau apalah. Baik kalau misalnya tidak banyak yang bisa dibantu, misalnya yang paling penting minimal support lah itu yang kami. Karena memang sebenarnya khususnya di Langkat ya Pak Abrar. Di Langkat ini sebenarnya kan potensi historis, potensi budayanya kan sangat belum maksimal kan. Jadi di situ juga ada perpustakaan di Langkat ini, di Masjid Ajiji itu ada perpustakaan dan nggak terkelola dengan baik. Oh, jadi sebenarnya di Tanjung Pura juga ada perpustakaan yang kaitannya dengan literasi budaya. Ada. Tapi tidak terkelola dengan baik. Iya, kemarin itu sempat juga ditawarkan sama Pak Camat Tanjung Pura. Cuman ini belum tahu nih follow up-nya gimana. Saya ditawarkan untuk mengelola perpustakaan yang ada di samping Masjid Ajiji. Itu ada gedung, di situ memang difungsikan untuk perpustakaan. Tapi sampai sekarang belum ada follow up-nya. Memang pun saya pun belum follow up ke Pak Camat, kan Pak Camat kan banyak kesibukan. Nah, ya, Pak Camat yang sibuk atau bapaknya yang sibuk calon dokter ya? Saya kan. Ini menarik ya. Berikutnya yang mau saya tanyakan terkait dengan Rumah Intuisi ini, pasti kan tadi disampaikan ada satu perbandingan perpustakaan yang ada di Medan, ya, perpustakaan Sinar ya. Saya pernah main ke sana tuh. Dan itu memang biasanya literasi yang disediakan di sana yang berkaitan dengan Melayu Delhi. Dan harapannya pingin ada di Tanjung Pura Langkat yang literasinya juga fokus ke budaya Melayu Delhi. Kaitan Rumah Intuisi ini sendiri sebenarnya dengan budaya, sastra, khususnya di Langkat seperti apa sih? Awalnya sebenarnya nggak ada kaitannya. Fokusnya ke literasi aja. Cuman beberapa kali kami kan ada program kolaborasi tuh. Program kolaborasi itu kan kami kan kegiatan itu barengan sama komunitas lain misalnya. Nah, selama yang kami jalani yang sering itu adalah orang-orang budayawan yang ada di Langkat, khusus Tanjung Pura. Itu yang sering melakukan kolaborasi. Kemarin juga sempat melakukan riset kecil-kecilan, riset malam berinai dalam perspektif filosofi. Itu kami adakan, kami diskusikan di sebuah warung kopi yang ada di Tanjung Pura. Nah, kemudian berlanjut terus sampai kami juga ditawarkan dalam beberapa proyek budaya untuk mengerjakannya, walaupun ujungnya belum nggak terselesaikan dan tersampaikan, tapi tetap juga di budaya. Jadi lama kelamaan dan lama laut kami ini tertarik untuk menggeluti di bidang itu. Jadi itu dia, karena juga belajar sejarah Melayu Langkat ini kan. Jadi merasa peduli sih gitu. Memangnya seperti apa sih kondisi perhatian khususnya terhadap budaya dan sastra di Langkat sendiri sampai ada kata peduli? Iya. Sebenarnya gini, terinspirasi dari buku yang saya baca kemarin itu kan. Ada yang memberikan buku tentang karya Amir Hamzah. Terus saya baca buku karya Amir Hamzah dari perspektif jurnalistik. Ada hal-hal yang tidak tidak terungkapkan. Jadi di situ memotivasi saya, sebenarnya kebudayaan Melayu Langkat ini merupakan kebudayaan yang tinggi, tapi kenapa sekarang tidak terdokumentasi dengan baik? Kalau misalnya di Melayu Delhi sekarang kita tengok banyak kan naskah-naskah yang bisa dipelajari ketika generasi Melayu Delhi itu ingin mempelajari leluhurnya. Kalau di Langkat ini kurang. Padahal sebenarnya di Babu Salam Besilam dulu pada masa Kesultanan Langkat itu ada penerbit dulu. Jadi ternyata dulu itu makanya dibilang Tanjung Pura itu khususnya ya kota terpelajar. Makanya kami sangat. Artinya dulu dan sekarang ada perbandingan. Nah, sekarang tuh seperti apa sebenarnya? Sekarang ya Tanjung Pura itu, Bapak kan juga orang Tanjung Pura kan. Kalau Bapak ke Tanjung Pura saat ini, cuma sedikit perbedaan ketika Bapak dulu di Tanjung Pura. Artinya apa? Artinya kok gini-gini yang Tanjung Pura gitu kan. Apa yang salah di sini? Apakah warga Tanjung Pura ini tingkat pendidikannya rendah? Enggak, banyak orang-orang tokoh-tokoh yang bahkan sudah menjadi tokoh nasional, internasional yang ada di Langkat ini. Jadi orang-orang yang hebat di Tanjung Pura misalnya kan,
itu dia lebih sering berproses berkarir di luar. Kenapa? Karena di Tanjung Pura atau di Langkat ini semacam tidak dihargai gitu. Bisa dikerucutkan kira-kira seperti apa yang diinginkan Rumah Intuisi ke depannya dan apa yang paling dibutuhkan? Ya, kalau dikerucutkan dan lebih difokuskan, sebenarnya yang kami inginkan ya Rumah Intuisi ini menjadi trendsetter. Misalnya ya seperti yang aku bilang tadi, kalau Taman Baca kan udah ada unit kegiatan Taman Baca kami. Kami kepinginnya memang ada semacam tempat yang itu perpustakaan yang mengoleksi teks-teks budaya kuno ataupun budaya kontemporer atau buku-buku yang lain, semuanya di situ. Dan kemudian ada ruang diskusinya di situ. Jadi semacam trend center perihal budaya seperti itu. Jadi membangkitkan nilai literasi di situ, itu yang kami butuhkan. Bahkan kemarin itu sempat juga ada bantuan dari Pemprov Sulang, nggak salah kan, sekitar 50 gitu untuk komunitas literasi. Dalam pandangan kami ingin membuat basic itu gitu, kantor, semacam kantor, tempat duduk, tempat berdiskusi, menyimpan koleksi-koleksi buku bersejarah dan buku-buku yang lainnya di situ. Jadi trend center. Rumah Intuisi ini sendiri di mana sih secara fisik, base-nya? Ya, kalau secara fisik itu saat ini ya masih bercamp di rumah saya kan, di Taman Baca itu juga. Di Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura. Untuk sementara di situ lah. Kalau misalkan ada pihak-pihak nih yang mau berkontribusi, ke siapa? Ya, langsung ke saya sebagai founder. Ada Instagram atau nomor yang bisa dihubungi? Kalau Instagram itu bisa di follow @rumahintuisi, @rumah_intuisi. Nah, itu kalau di Facebook itu fanspage-nya Komunitas Literasi Peradaban. Kalau nomor WA-nya disebutkan juga. Boleh, silakan kalau tidak keberatan. Pribadi aja kan, nomor WA pribadi di 0812 3021 1811. Itu nomor WA pribadi saya.